Pak Atan naik panggung dan mengucapkan sepatah dua patah kata, dan itu yang dibilang. Saya nggak sadar, saya fokus jualan satu produk, satu saya fokus jualan, tapi tanpa disadar yang awalnya pun karyawan saya hanya 1 orang, sekarang udah lebih dari 1.000 karyawan. Saya paling ingat cerita Pak Atan itu saat kita krisis moneter tahun 1998. Mungkin kalau tanpa kegigihan atau tekad dari Pak Atan, mungkin gak akan ada Dexon yang sekarang ini. Yang pastinya setiap kali momen berat, saya melihat Pak Atan gak pernah putus asa, selalu memikirkan cara penyelesaian itu gak cuma satu. Pasti ada beberapa. Yang pasti gak ada masalah yang tidak terselesaikan. Ternyata merealisasikan mimpi saya. Kalau yang order lagi banyak, bisa non-stop tuh kertasnya. Kertasnya panjang ya, panjang bisa tarik. Halo Sobat Founder semuanya, dimanapun berada, hari ini senang sekali saya Randi Tunggeleng bersama rekan saya dari Chow bertemu dengan Anda semuanya untuk kita melihat bisnis bukan hanya dari angka, pencapaian atau bahkan statistik belaka, tapi kita akan melihat cerita bisnis dari manusia di baliknya. Karena sebenarnya di balik sebuah bisnis tentunya selalu ada kisah dan cerita yang belum semua orang pernah lihat atau dengarkan. Dan hari ini kita akan bahas dari sebuah perusahaan yaitu Dexon yang mana merupakan sebuah perusahaan manufacturer untuk arsitektur hardware. Dan sudah bersama kita di sini salah satu orang penting di balik Dexon yaitu Ibu Felicia Chow yang katanya lebih akrab dan senang kalau disapa dengan panggilan Cici Feli. Halo Cici Feli. Halo, salam kenal. Salam kenal semuanya, apa kabar Ci? Halo, berarti saya manggilnya Ko Andre juga nih ya? Ya, boleh. Cici Feli kan ya? Iya, boleh ya Bro Andre ya. Siap. Dan tentunya kita hari ini akan berbincang bersama nantinya kita ingin menggali ya bagaimana kita bisa nanti dari Dexon kita bisa memetik inspirasi, cerita-cerita untuk memotivasi kita semua para pemirsa, para sobat founder yang mungkin ya hari ini juga ingin merintis sebuah bisnis atau sedang mengalami struggle atau mungkin dalam posisi bingung mesti ngapain dalam hidupnya atau dalam bisnisnya. Kisah hari ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah inspirasi untuk dapat diterapkan dalam kehidupan nantinya ya. Baik, untuk Cifeli terima kasih tentunya sudah berkenan hadir pada hari ini dan kita sama-sama akan berdiskusi tentang Dexon. Kalau boleh tahu Cifeli, yang untuk Dexon sendiri ini kan setiap bisnis itu pasti ada sosok di baliknya. Nah, Cifeli ini sendiri generasi pertama atau generasi kedua di Dexon, nanti boleh cerita. Dan pendiri Dexon ini, founder Dexon ini, sebelum mendirikan bisnis Dexon itu seperti apa kehidupannya? Apakah memang sudah seorang pengusaha, seorang yang memang punya banyak modal, atau seperti apa latar belakang seorang pendiri Dexon ini? Oke, mungkin aku sebelumnya mengucapkan terima kasih juga kepada AHA ya atas undangannya pada hari ini sehingga kita bisa duduk bareng di sini dan cerita-cerita juga sharing tentang Dexon. Nama saya Felicia, saya sendiri jadi generasi kedua dari Dexon. Saya anak dari Pak Atan. Pak Atan adalah founder Dexon. Kalau bisa dibilang Pak Atan itu adalah sosok atau model yang ada dalam hidup saya juga. Pak Atan itu berasal dari pulau kecil, mungkin ada yang pernah dengar Tanjung Balai Karimun enggak? Oke. Wow. Di Kepulauan Riau sekarang ya. Benar, Tanjung Balai benar. Karimun. Tanjung Balai Karimun itu adalah pulau kecil di Kepulauan Riau. Mungkin lebih dekat ke Singapura daripada ke Indonesia sendiri. Ke Jakarta ya. Iya, benar sekali. Jadi lebih dekat dia ke Singapura. Dia merantau, saya lupa to be exact tahun berapa. Tapi saya ingat sekali itu di usia muda. Karena Pak Atan usia umur 21 tahun itu sudah menikah di Jakarta. Wow. Sudah di Jakarta? 21 sudah di itu? Jakarta, iya. Jadi dia usia 21 tahun itu sudah menikah, sudah punya saya harusnya ya. Oh, sudah. Jadi beliau cukup merantau ke Jakarta di usia cukup belia. Ya, jadi dengan kegigihannya beliau dari 8 bersaudara merantau ke Jakarta untuk mencari satu peruntungan yang pastinya semua anak perantau menginginkan hal yang sama, menaikkan taraf hidup keluarganya yang di pulau asal. Dengan kegigihan dan juga tekad dan saya rasa kerja keras ya, yang nggak membohongi, Pak Atan bisa membawa keluarga dia dan pastinya keluarga kita sekarang sampai ke taraf ini.
Ya Pak Atan selalu bilang, saya bangga nih, saya sebagai anak perantau dari pulau kecil yang mungkin Pak Atan juga tidak kuliah, hanya lulus SMA saja, tapi berhasil menyekolahkan anak-anaknya sampai ke luar negeri. Wow. Itu udah satu prestasi yang mungkin kalau dia cerita ke orang, bagi orang biasa aja. Tapi bagi dia seorang perantau yang mungkin gak lulus kuliah, gue sanggup loh nyekolah anak gue ke luar negeri gitu kan. Itu suatu prestasi yang mungkin sangat-sangat dibanggakan. Pak Adnan bukan dari keluarga pengusaha, bukan dari keluarga yang memiliki segalanya. Saya bisa bilang keluarganya sangat-sangat sederhana. Merantau ke Jakarta, lalu ketemu dengan teman-temannya dan akhirnya dipercaya untuk memulai usaha baru. Sebelum Dexon atau sebelum masuk ke dunia architectural hardware, itu Pak Atan juga banyak menjual barang-barang lain. Ya pada dasarnya dia sales, penjual. Okay. Yang namanya sales itu kan bisa menjual apa saja. Iya. Ya kan, yang penting jualan nih. Penting jualan. Pada suatu saat ya akhirnya ada satu bisnis mau dicoba bersama-sama, yaitu mencoba barang-barang architectural hardware. Orang sebenarnya bingung nih, architectural hardware itu apa sih? Ya kan, sebenarnya itu adalah semua hardware yang mungkin kita lihat nempel di pintu sama jendela. Jadi kayak engsel pintu, handle pintu, bodi kunci, silinder. Kalau mau lengkapnya lagi ada door closer. Pasti semuanya tuh pegang, tahu. Cuman mungkin nggak ada orang yang benar-benar tahu sebenarnya apa sih sebutan nama keluarganya itu. Ya di Indonesia kita ada yang bilang iron mongeries, ada yang juga disebutnya architectural hardware. Nah, dimulai dari tahun 1994, Pak Atan menjual barang pertama Dexon. Itu sebenarnya adalah friction stay. Kalau mungkin Ko Randy sama Ko Andre pernah perhatiin jendela di rumahnya. Jendela itu kan dia bentuknya dibuka jungkit ke depan, ada yang buka begini ya, kanan kiri. Itu tuh ada engsel jendelanya. Nah itu barang pertama yang sebenarnya Dexon jual. Barang pertama Dexon yang dijual oleh Pak Atan. Itu produk pertamanya. Engselnya. Engsel jendela, engsel pintu jendela. Jendela. Nah itu barang pertama yang dijual oleh Pak Atan. Dexon mengawali perjalanannya dari 1 SKU sampai sekarang di tahun 2026 ini kita punya sekitar 7.000 SKU aktif. Wow, banyak banget ya. Wow. Dari 1 tahun 94, ini dalam 30-an tahun, jadi 7.000 SKU. 7.000 sekian SKU aktif. Aktif. Luar biasa. Itu kayaknya di setiap tempat rumah atau kantor kafenya pemirsa Sobat Founder kayaknya minimal ada 1 SKU yang ada Dexon di sana. Kalau dicek ini ya. Utak-atik rumah ketemu ini ya. Dari 7.000 SKU. Saya tiap buka pintu itu ada kelihatan Dexonnya. Langsung Dexon ya. Wow, luar biasa ini 7.000 aktif dan tentunya ke depan juga akan ada bertambah ya kita doakan. Pasti. Produknya. Kalau Dexon sendiri itu kan produk pertama, tapi bagaimana Pak Atang berpikir untuk dari sales ya berpindah menjadi seorang entrepreneur kita bisa bilang ya, merintis usaha yang itu kan 2 bidang berbeda ya, walaupun sales memang bidang menjual tapi kan memulai usaha butuh nyali, butuh koneksi, butuh modal. Seperti apa Bu Feli kisah Pak Atang di awal memutuskan mendirikan perusahaan gitu? Awalnya saya yakin Pak Atan itu nggak pernah expect Dexon akan sampai sebesar ini karena fokus Pak Atan itu hanya kayak menjual. Kurang apa nih yang kekurangannya, dilengkapi lagi seri produknya. Apa yang lagi kurang dilengkapi seri lagi produknya. Tapi nggak ada pernah bayangan kalau itu akan membawa Dexon sampai di hari ini sebagai salah satu brand architectural hardware yang cukup dikenal di kalangan pelaku industri pembangunan Indonesia. Awalnya Pak Atan pun hanya fokus menjual barang-barang Dexon itu di lini tradisional kita sebutnya itu seperti yang ke toko-toko. Kalau di Jakarta mungkin yang banyak orang kenal tuh Pinangsia ya, daerah Pinangsia. Lalu seiring berjalannya waktu mulai berkembangnya juga Indonesia dengan bisnis-bisnisnya, mulailah ada supermarket bangunan. Seperti contohnya let's say kita bilang sebut merek boleh ya. Misalkan kayak Depo Bangunan atau Mitra 10, ada Tirta Bangunan atau apapun itu yang bentuknya supermarket bangunan. Karena sekarang kan udah zamannya seperti itu. Ya kan. Mulailah berkembang bisnis Dexon sendiri yang awalnya hanya di toko-toko menjadi
available di supermarket bangunan. Oke. Nah di situ pun sebenarnya masih mikirnya di situ aja tuh, belum mikir sampai it will grow as this big gitu kan. Ya cuma seiring berjalannya waktu juga perubahan juga ekonomi, wah ternyata yang membutuhkan barang-barang ini gak cuman orang-orang yang datang doang nih. Ternyata sekarang developer, BUMN itu juga pengen punya hubungan langsung kepada brand. Kalau mungkin dulu ya udah kontraktor ngambil putus deh di toko atau beli barang langsung di supermarket. Tapi sekarang developer ataupun BUMN ataupun kontraktor besar, mereka pengen tahu sebenarnya di mana sih saya bisa mengambil Dexon. Apakah harus lewat toko? Apakah harus ke supermarket? Atau mungkin bisa langsung? Sebenarnya kemana nih gitu kan? Karena ada kebutuhan project. Project itu karena beda, dia memerlukan satu uraian khusus ya. Contoh misalkan kita masuk ke developer A. Itu gak sesimpel mau beli barang langsung. Dia akan info awalnya planning. Halo Bu, saya dari developer A. Saya punya tanah sekian, mau bikin klaster jumlahnya sekian banyak rumah. Mau bikin budgetnya sekian. Itu perlu konsultasi. Nah itu kan mungkin yang tidak diberikan atau tidak dilayani oleh segmen toko ataupun supermarket. Nah disitulah Dexon mengembangkan departemennya lagi. Yang awalnya hanya fokus di tradisional toko-toko tadi, lalu ke supermarket, lalu menambah lagi ke project. Karena kita melihat ada potensi untuk pengembangan di sana. Karena mereka perlu konsultasi. Konsultasi dan spesifikasi. Karena contoh arsitek, Bu saya mau bikin nih pintunya model begini. Dia mau konsul, pakai Excelnya, pakai Excel apa ya? Berapa banyak ya? Beda sifatnya kalau ke toko mereka udah tahu. Mau beli, tinggal beli, keluar selesai. Tapi kalau yang ini butuh pelayanan. Ada komunikasi yang harus dijalankan dan waktunya cukup panjang. Dari awal planning, sampai dia selesai, sampai nanti dia mau beli barang. Let's say itu mungkin udah setahun ya. Wow. 6 bulan sampai setahun. Panjang sekali untuk satu project. Dexon melayani sampai segitu panjangnya. Yes. Dan bisa saja, berarti selama ini Dexon punya produk-produk baru yang bermunculan itu bisa jadi juga datang dari ide-ide customer ya, karena kebutuhan klien gitu ya. Benar idenya sekali. muncul, saya mau bikin seperti ini, Dexon bisa bantu penuhin nggak? Dan akhirnya beride dan mencari solusi gitu. Betul. Benar ya? Betul. Jadi sebenarnya R&D kita salah satunya adalah bukan hanya dari tim kita internal, tapi itu dari teman-teman arsitek dan teman-teman pelaku konstruksi. Karena arsitek itu kan sangat kreatif ya. Benar. Mereka pengen banget bikin ide pintunya buka di tengah atau misalkan sekarang deh pintunya kamuflase. Diumpetin gak boleh kelihatan ada pintu, gak boleh ada ini. Nah itu kan ide-ide kan semua datang dari masyarakat, dari end user, dari pelaku konstruksi. Nah kita menjawab kebutuhan itu dengan adanya tim project, tim marketing yang kita akan membantu spesifikasi. Sebenarnya butuh barangnya tuh apa saja. Itu salah satu nilai keunggulan berarti menurut saya dari Dexon ya. Sampai bisa dipercaya klien nih, karena bisa menerima kesempatan untuk ide-ide mereka ya, bagaimana berinovasi untuk memenuhi kebutuhan klien. Disitulah pelan-pelan saya lihat Pak Atan grow. Yang awalnya dia hanya fokusnya untuk menjual barang 1 SKU 2 SKU, lama-lama ternyata kebutuhannya semakin besar. Tidak hanya dalam bentuk segmennya saja, tapi ternyata pintu atau jendela kan nggak cuma jendela aluminium ya. Ada pintu kayu, ada pintu besi, ada pintu kaca, ada jendela juga, ada jendela aluminium, jendela kaca. Jadi range produknya tuh nggak boleh satu doang nih, harus ditambah. Seiring berjalannya waktu ya bertambah lah. 1 menjadi 100, 100 menjadi 1000, 1000 menjadi 2000, 3000 dan selanjutnya. 7000. Tadi ini aktif 7000. Pak Atan sedih bilang, tanpa disadari saya udah jualan. Wah gak nyangka ya sampai udah sebesar ini. Gitu. Itu pernah Pak Atan lontarkan saat ulang tahun Dexon yang ke-30 tahun 2024. Kita ada acara internal, kita ajak seluruh karyawan kita gathering, makan bersama, happy bersama. Di situ ada kesempatan Pak Atan naik panggung dan mengucapkan sepatah dua patah kata, dan itu yang dibilang. Saya nggak sadar, saya fokus jualan satu produk, satu saya fokus jualan. Tapi tanpa disadar yang awalnya pun karyawan saya hanya 1 orang.
sekarang udah lebih dari 1.000 karyawan. Lebih dari 1.000 karyawan. Fokusnya bahkan hanya jualan. Memang Jualan. sales sejati ya. Sales sejati dia. Asik jualan, tapi tak tahu bisnisnya grow. Produknya bertambah, kliennya membesar gitu ya. Iya. Wah, luar biasa ini ya. Biasa. Kalau tadi kan udah bahas kan dari tradisional ya kan, habis itu ke supermarket bahan bangunan, terus masuk ke project. Nah, penasaran online-nya gimana? Online-nya itu kapan ya kan? Online-nya kapan masuknya ya kan? Oke. Tadi kan aku udah cerita kalau misalkan kita lini untuk penjualannya ada di tiga ya, tradisional, toko tradisional, supermarket, habis itu project. Habis itu Ko Andre tanya nih, online-nya kapan nih? Iya betul, sekarang zaman sekarang ya. Zaman Iya, sekarang betul. ya kan. Online. Jujur saat Dexon mau pertama kali masuk ke online itu kita bener-bener buta. Kenapa? Karena kita sadar online game itu beda permainan sama offline game. Oke. Ya kita Pak Atan dan kita nih tim yang di bawahnya, kita fokus jualan di offline, kita bentuk ekosistem kita bentuk juga campaign-campaign yang mungkin udah konsisten kita jalankan selama 30 tahun sampai tanda kutip kita ketinggalan nih sama yang si online-nya ini. Oke. Ya, kita fokus sekali di offline kita bikin channel distribusi, kita sampai punya 22 cabang di seluruh Indonesia. Cabang yang berikut juga warehouse-nya itu seluruh Indonesia. Bahkan tahun lalu cabang terbaru kita yang terjauh itu di Jayapura. Jayapura, sudah sampai ke Jayapura. Jayapura. Offline ya, kita offline ya. Kalau offline anggap sudah merajai, sudah menguasai caranya. Nah, semoga ada ya. Sekarang online-nya itu jadi tantangan tersendiri ternyata. Yes. Kapan kira-kira mulai melirik atau sadar bahwa kami perlu masuk online nih? Oke. Sebenarnya online itu kita udah mulai coba-coba jual itu dari sekitar 4-5 tahun yang lalu. Coba-coba jual. 4-5 tahun yang lalu. Iya. Tapi jujur kita belum benar-benar punya tim yang khusus menghandle online kita. Oke. Karena yang tadi kita nggak ngerti cara gameplaynya seperti apa. Kita juga belum paham 100%. Dan karena tanda kutip kita masih merasa fokus kita atau mangkok nasi kita masih gedean di offline. Jadi ya kita lebih fokusnya di sana. Tapi yang saya salut dari Pak Atan adalah Pak Atan itu sosok leader yang nggak pernah mau stop belajar. Dan dia juga tidak pernah malu untuk bertanya dan juga tidak malu untuk minta bantuan kepada siapapun kalau dia merasa dia kurang nih. Jadi mungkin kalau di cerita-cerita sebelumnya ya, kalau anak muda atau anak generasi kedua masuk ke office itu biasa bertengkar sama papanya karena papanya mungkin tanda kutip jadul atau misalkan gak mau cobain itu. Justru Pak Atan tuh up to date banget. Wow. Asik. Keren. Dia berani mencoba dan justru saya gak pernah berantem sama dia. Justru dia mana, ayo dong kamu coba dong. Kita tuh udah ketinggalan loh, kita harus coba. Justru dia yang kayak encourage, kamu udah keenakan nih ngurusin yang ini. Kamu jangan sampai tutup mata loh. Karena ada segmen lain yang sebenarnya juga kita harus lirik. Potensial si online itu. Jadi tahun 2024 lah. Pak Atan tuh yang benar-benar mungkin gedebrak meja sedikit. Ayo dong. Felicia, ini udah gak boleh ditunda-tunda ya. Saya tahu kamu sibuk ngurusin yang project, ngurusin yang lain. Ayo kita harus benar-benar fokus nih buat yang di online. Kalau kamu memang tidak terlalu paham di dunia online dan butuh ada yang bantu kamu, yuk kita create tim sama-sama. Cari bantuan. Bagaimana caranya Dexon juga bisa berkarya lah di online tadi. Masa iya kita punya 22 cabang di offline-nya tapi jualan online gak sanggup sih? Pikirannya seperti itu. Jadi akhirnya kita bentuk tim tahun 2024 itu saya merekrut tim pembentukan untuk mulai kuat di digital marketing dan e-commerce-nya. Gampang enggak? Enggak. Susah banget cari orang, cari tim. Terus juga saya mulai jualan online. Saya juga gak ngerti SKU produknya lah, terus mau pasang ads-nya lah, terus mau bikin, bahkan kan sebenarnya desain untuk produknya juga mempengaruhi segala macam. Itu kita benar-benar belajar dari nol. Seiring berjalannya waktu, sebulan 2 bulan sempat patah semangat. Kok gak ada yang beli ya? Kita masih polos mikir kayak ya udah tinggal di-upload aja di marketplace dan itu bakal ada yang lirik. Ternyata
Nggak segampang itu, Ferguson. Nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Udah taruh modal, udah iklan. Nggak ada. Tim ya kan. Iya, mau taruh modal, mau ads Bu. Ada tim, enak banget ngomongnya kan. Minta ads dong, minta ads. Biaya adsnya mau berapa? Kalau kita kan ada hitungannya dong semuanya. Betul. Tapi mereka juga kayak, ya udah Bu, testing dulu misalkan. Kita kan juga bingung ya. Benar. Jadi saya curate lagi timnya, curate lagi, dan akhirnya terbentuklah tim yang menurut saya sekarang udah bisa menjalankan online-nya dengan performance yang jauh lebih baik dibanding yang dulu. Gitu. Ada lini keempat berarti. Udah 4 ada ya, tradisional, marketplace, project, and satu lagi online. Mulai online-nya awalnya pilih website atau masuk marketplace langsung Bu? Langsung di marketplace yang kita kenal hari ini ada? Atau memang bikin saluran sendiri gitu? Awal merintis 2024 itu pilih yang mana? Awalnya itu masuk ke marketplace yang sudah ada ya? Yang sudah ada, karena kan yang tadi saya bilang udah ada nih. Udah pernah bikin official store sebenarnya. Udah pernah bikin. Cuman kan belum benar-benar jualan. Nah disitulah baru saya nanya-nanya ke teman-teman. Gimana sih cara jualan online? Gimana sih cara jualan online? Kok kayaknya susah, kok orang bisa tuh kalau yang lagi let's say ada yang sebut tanggal kembar atau yang PD atau yang gajian atau apa. Kok bisa sih di konten tuh struknya tuh gak berhenti. Itu caranya gimana sih? Tapi hari ini sudah begitu mungkin weh. Puji Tuhan dengan bantuannya sudah ya. Ini kan kisah sebelumnya. Udah ngalamin. Mungkin yang lain juga bertanya tuh gimana tuh bisa. Di online-nya struknya gak bisa habis, gak putus-putus gitu. Luar biasa ya Andre. Ternyata tahun segitu baru mulai. Berarti ya kita bisa bilang dalam 5 tahun, 2-5 tahun lah ya. Beliau sudah masuk ke online. Nah hari ini sudah bisa merasakan hasilnya juga ya. Walaupun di awal berdarah-darah untuk membangun tim dan sistem di online. Nah itu menarik ya. Berarti selain tantangan di online sendiri, selama perjalanannya Dexon ya, Cifeli, tantangan terberat apa yang pernah dialami mungkin Pak Atang atau bersama Cifeli di timnya yang badai lah ya kita bisa bilang paling berat dirasakan, yang membuat Dexon mungkin banyak belajar juga dari sana, hari ini bisa bertahan dan bertumbuh gitu. Kalau dari tantangan, saya yakin setiap tahun, setiap saat yang namanya kita brand pasti mengalami tantangan ya. Setiap hari tuh pasti ada tantangan-tantangan khusus. Tapi kalau saya kulik balik dari cerita Pak Atan yang selalu cerita tentang pengalaman hidupnya, saya paling ingat cerita Pak Atan itu saat kita krisis moneter tahun 1998 ya. Mungkin bisa dibilang, mungkin kalau tanpa kegigihan atau tekad dari Pak Atan, mungkin gak akan ada Dexon yang sekarang ini. Oh berdampak ya? Berdampak. Produknya Dexon ini di tahun 98 itu kena dampak? Pasti, karena produk kita itu bukan local manufacturer. Kita kan outsource dari luar, kita import dari China, walaupun saat ini kita sudah memiliki pabrik sendiri di China, tapi kan sekarang waktu 1998 kan kita kurs berpengaruh. Jadi ketika kita mau outsource barang dengan kondisi yang seperti itu, siapa sih yang mau percaya di Indonesia? Ya kan, pasti kan nggak ada yang mau percaya juga, dan semua orang pun nggak ada yang berani memberikan kamu pinjaman untuk kamu jual barang di Indonesia. Tapi dengan kegigihan dan juga semangat juangnya Pak Atan, dan saya juga bisa bilang kerja keras ya. Mungkin itulah bedanya orang dulu sama orang sekarang yang kerja kerasnya ya. Kerja kerasnya Pak Atan, dia berangkat ke China, dia mendatangi beberapa supplier dan dia memberikan garansi. Kayak tolong kasih Pak Atan kepercayaan, kasih dia kepercayaan kalau dia bisa jualan barang ini di Indonesia, kasih dia hutang, percayalah kalau dia akan membayar hutangnya. Tapi apa yang membuat Pak Atang begitu yakin bahwa beliau bisa membayar? Meyakinkan di sana kan karena beliau punya keyakinan diri dong. Sedangkan kondisi Indonesia kita tahu ya begitulah tahun 98. Kok beliau yakin sekali gitu? Apa yang membuat yakin? Mungkin nekat juga kali ya. Udah gak ada jalan lain. No choice ya. Maksudnya mungkin go big or go home gitu kan ya. Dengan kondisinya udah ada saya, udah ada adik saya. Kalau misalkan mau selesai, apakah mau selesai kan juga nggak mungkin, ya kan? Dia juga seorang kepala keluarga, dia juga bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ya udah, dia harus coba, karena dia juga kalau dia nggak, istilahnya nggak fight sekali itu, ya kita juga nggak ada yang tahu hasilnya akan terjadi seperti apa. Luar biasa, harus berani ya. Kadang-kadang kita melihat satu peluang di balik satu masalah gitu ya. Masalah kalau nggak bilang ke hari itu mungkin tadi Cifeli bilang nggak ada
hari ini ya. Wah, menarik sekali ceritanya, perjuangan Pak Atang sampai bernyali ya. Cipeli begitunya di tahun 98 itu saya yakin nggak semua orang, nggak semua pengusaha yang bernyali seperti itu. Dan kira-kira nih Cipeli dalam menghadapi kondisi situasi yang berat seperti itu ya, apa sih yang dilakukan Pak Atang di hari itu, di momen berat seperti itu, atau momen berat Dexon lainnya lah. Mungkin Feli bisa sampaikan lagi. Tadi kan saya catat berarti ada 298, ketika struggle masuk di online ya, dan tidak langsung bisa mulus, dan mungkin ada yang lainnya. Apa yang pernah dilakukan Dexon dalam momen berat seperti itu? Yang pastinya setiap kali momen berat, saya melihat Pak Atang nggak pernah putus asa, selalu memikirkan cara penyelesaian itu nggak cuma satu. Pasti ada beberapa. Yang pasti gak ada masalah yang tidak terselesaikan. Gak ada masalah yang tidak terselesaikan, luar biasa. Ya, itu yang harus positif mindnya. Jadi itu yang membuat saya dan tim juga selalu yakin semua tantangan pasti bisa diselesaikan dan pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Ya, contoh yang tadi salah satu kita masalahnya adalah gimana nih ngembangin tim online kita yang penjualannya kok gitu-gitu terus. Betul. Bayar ads tapi nggak jelas nih mau adsnya yang kemana aja. Disitulah ketemu temen yang tiba-tiba nyebut lah, pernah denger yang namanya e-commerce enabler gak? Nah disitulah saya belajar apa itu. Oh kamu boleh nih cari tahu. Dengarlah pertama kali namanya AHA Commerce. Wah. Luar biasa ya, AHA Commerce ya. Jadi kita juga mau tahu apa nih, karena AHA Commerce ini nggak cuma sekali saya dengar dari teman saya, tapi ada beberapa yang mungkin base bisnisnya sama nih, dulu offline, sekarang mau coba masuk ke online, tapi kurang paham game plan-nya seperti apa. Nah disinilah nama AHA kedengeran sama kita beberapa kali. Kita coba kontak AHA, disitulah kita dapatkan respon dan diundang sama tim AHA untuk meeting bersama. Gitu. Dan akhirnya berlanjut sampai titik sekarang. Dan berdampak ya. Jadi memang itu menjadi solusi bagi Dexon berarti dalam masalah yang dihadapi di online pada awalnya itu. Oke, itu bisa dibilang sangat. Tapi ada masalah baru juga yang dibawa oleh AHA kepada Dexon. Ada masalah. Boleh disampaikan aja lah. Mau ada arahannya nih. Masalah yang sangat positif sebenarnya. Masalah sangat positif. Iya. Apa tuh? Ordernya kebanjiran bukan? Ordernya kebanjiran. Saya benar berarti. Saya udah pucat tadi itu. Ordernya kebanjiran. Ternyata AHA merealisasikan mimpi saya. Kalau yang order lagi banyak, bisa nonstop tuh kertasnya. Kertasnya panjang ya, panjang bisa tarik. Dan membuat Pak Atang tidak perlu gebrak meja sedikit lagi ya. Jadi jalan gitu nggak perlu. Udah jalan dulu. Justru dengan adanya AHA kita belajar kalau ternyata ada bisnis yang seperti AHA ini yang membantu bisnis atau brand yang mungkin sudah terbiasa dengan ekosistem offline atau kita bilangnya B2B ya, business to businessnya. Mau masuk ke bisnis online tuh game plannya beda. Disinilah AHA yang ngajarin. Jujur kita belajar banyak dari AHA, kita juga belajar banyak dari marketplace-nya langsung. Bagaimana sih caranya untuk sebuah brand berhasil nih bermain di marketplace. Di ranah online memang zamannya sekarang online, tapi ternyata tidak semudah itu juga bagi pelaku-pelaku industrinya, dan model bisnis seperti AHA ini ya menjadi salah satu solusi ya bagi yang membutuhkan di situ. Dan ternyata brand Dexon ini bukan cuma Dexon doang sekarang, ya kan? Mungkin Bu Felicia boleh ceritain tuh ya, Felicia boleh ceritain ada brand apa lagi selain Dexon gitu yang punya. Sudah beranak pinak nih mereknya. Bukan cuma produknya ya 7.000. Ternyata brandnya pun sudah lahirin brand baru. Jadi sebenarnya kita dari PT Fajar Lestari Sejati, brand utama kita adalah Dexon. Under Dexon kita ada beberapa brand, itu ada Hampton, ada Strong, ada Deon. Nah, karena kepuasan kita terhadap performance yang AHA berikan kepada Dexon, di tahun ini sebenarnya kita juga ada sign kontrak baru dengan AHA. Itu untuk brand kedua kita, itu Strong. Produknya sama, kurang lebih sama dengan Dexon, tapi untuk segmentasi yang berbeda. Semua 4 brand tadi produknya sama, segmentasi berbeda. Yang baru kita sign dengan AHA adalah Dexon dan Strong. Tapi
Tapi tidak menutup kemungkinan untuk brand-brand lainnya. Karena after ya podcast mungkin langsung. podcast langsung di bawah meja ada sign contract. Oke, luar biasa ya. Berarti kepercayaan terhadap AHA pun meningkat ya, Yes. karena hasil dari Dexon yang bertumbuh sekarang dipercayakan kepada produk brand yang kedua ya. Strong ya. Strong. Luar biasa ya. Dan berarti dalam menjalankan perusahaan yang kita bisa bilang Dexon lah ya, untuk bisa bertumbuh seperti sampai hari ini, sistem dan culture yang bagaimana yang dijalankan oleh pihak-pihak ada di Dexon ini Bu untuk bisa terus bertumbuh, bisa terus scaling up gitu ya, dan terus bisa kita bisa bilang mengikuti era ya, karena era kan berubah ya, kebutuhan juga berubah, jenis customer juga berubah generasinya. Seperti apa yang dilakukan strateginya gitu? Kalau aku bisa bilang mungkin Dexon perusahaan kita sendiri ini masih kuat sekali sosok Pak Atannya ya. Dan sampai detik ini pun Pak Atan itu yang masih ke kantor setiap hari loh. Wow. Setiap hari. Setiap hari Bapak masih ke kantor, dan kalaupun nggak ke kantor Bapak itu di luar, misalnya let's say Bapak ke China, itu tugasnya untuk kontrol manufacturer plant kita yang ada di sana. Jadi beliau masih sangat-sangat aktif. Beliau membangun perusahaan ini dengan sangat gaya kekeluargaan. Oke, kekeluargaan. Ya, kekeluargaan. Bahkan karyawan pertama Dexon yang dulu membantu Pak Atan untuk packing nganter barang sampai detik ini tuh masih ada Iya. kita. Wow. Yes. Kawan paling Sama pertama sekali nih kalau nomor urut biasanya 001. 001 dia. Itu ada sampai hari Masih ini. ada hari ini. Wah, di posisi apa hari ini Leo Karena dipercaya? usianya sudah cukup tua, tapi Pak Atan masih mau memperkerjakan beliau karena ada rasa bukan cuma tanggung jawab ya, karena mungkin kekeluargaan itu. Betul. Dia sekarang ada di gudang warehouse-nya Dexon. Itu orang kepercayaan tuh. Di gudang itu benar-benar orang kepercayaan. Yes, di warehouse-nya Luar Dexon. biasa. Iya. biasa, Jadi kekeluargaan. sampai sekarang pun kita diterapkan oleh Pak Atan ya, semua itu bisa dirangkul. Asal kita pun bisa melayani dengan baik. Ya. Dan itu nggak hanya kita terapkan kepada sesama kita internal, tapi kita harus apply juga itu kepada eksternal. Oke. Bagaimana kita bisa merangkul customer kita dengan baik dan memberikan pelayanan sepenuhnya. Karena di era sekarang di mana semua kompetitor ada, nggak hanya dari internal, domestik ya, tapi dari luar nih. Oke. China udah mulai masuk, semua udah mulai masuk. Apa sih yang kita bisa differentiate dengan mereka? Kalau produk, orang bisa bilang sama-sama China, Iya. Dexon juga dari China, Iya. mereka juga China langsung sebenarnya, Betul. ya Iya. kan? Apa differentiate kamu? Ya Oke. differentiate itu adalah pelayanan. Pelayanan. Bapak yakin kok pelayanan yang kita berikan dengan mungkin orang China langsung yang buka kantor di sini, terus kita masuk ke dalam customer, pasti pelayanannya beda. Oke. betul. Kita sama-sama tahu sendiri culture mereka dengan culture kita pun Ya, sudah berbeda. berbeda. Orang Indonesia itu pasti sangat suka dilayani, Iya. ya kan? betul. Ditanya satu persatu maunya apa, Iya. nggak Disesuaikan suka kebutuhannya. disesuaikan lagi kebutuhannya sampai puas. Bebas. Itu kan mungkin sesuatu yang mungkin threat ataupun tantangan dari luar nggak bisa melakukan itu. Oke. Jadi itulah yang membuat saya rasa Dexon dan juga didikan Pak Atan yang membuat kita kita terus maju bersama-sama untuk bisa bertahan di situasi seperti sekarang juga. Berarti after sales-nya pasti juga sangat Iya. Bagus. dipikirkan ini after sales-nya, garansi apa Iya. semuanya produk-produk, sehingga kepercayaan publiknya terus meningkat gitu Iya, ya. kita memiliki tim after sales juga untuk semua pembeli, mau itu end user, mau itu bisnis juga. Untuk semua produk Dexon yang mereka beli, jika ada kendala bisa langsung menghubungi hotline kita. Salah satunya sebenarnya kan dihandle oleh AHA juga Iya, ya. betul, yang AHA juga online-nya. online-nya dihandle oleh AHA, itu boleh langsung kontak, itu akan dijawab oleh CS-nya AHA yang 24 jam. Tuh. Luar biasa, AHA juga luar biasa berarti. Bantunya AI. semua lini disupport juga, dan Iya. itulah customer kita khusus Indonesia memang ya senangnya yang seperti itu ya. Iya. Ada after sales-nya, ada pelayanan dan cepat. Yes. Cepat dan juga solusinya tepat gitu. Cepat respon dan tepat solusi. Betul. Itu menjadi satu nilai tambah luar Betul. biasa ya. Kalau kita berbicara nih ya Civeli ya, paling memorable pencapaian Dexon selama 32 berarti tahun perjalanan ini, yang paling memorable tuh pencapaian yang seperti apa? Apakah mungkin tendernya, soal tender kah, atau mungkin dulu soal prestasi kah, atau apa? Kira-kira di mana momen paling memorable nih? Mungkin kalau aku bisa bilang ya, yang paling memorable itu bukan memenangkan proyek atau tender ya. Oke. Karena yang namanya value itu akan pasti ada yang lebih lagi. Betul. Iya. Tapi adalah ketika
pas kita anniversary ke 30 tahun, kita rayakan itu yang tadi saya cerita juga ya. Kita rayakan dengan jumlah semua karyawan, kita minta izin untuk off duty, kita bawa semuanya ke Jakarta, kita celebrate sama-sama, dan kita kasih penghargaan kepada karyawan yang masa kerjanya itu ada yang 15 tahun dan di atas 25 tahun. Kita kasih duduk VIP special untuk yang masa kerjanya di atas 15 tahun dan yang di atas 25 tahun, dan itu jumlahnya cukup banyak. Di situ jujur saya sebagai ketua panitia acara, saya terharu sampai menitikkan air mata. Ternyata banyak banget loh orang yang sayang sama Pak Atan. Dan saya yakin Pak Atan bisa sukses membangun brand itu nggak luput dari kerja dia sendiri. Tapi ya ribuan orang yang di belakang dia yang mengikuti dia. Kita mau cari orang yang ikut sama kita setahun ya susah sebenarnya. Susah ya kan. Kok dia bisa sih sampai puluhan, bahkan yang kalau nggak salah yang 15 tahun masa kerjanya itu hampir 100 orang lebih. 100 orang. Terus yang 25 tahun itu 10 orang ya kalau nggak salah. Itu bukan karena mereka sayang sama Pak Atang berarti. Saya yakin kalau ditanya justru karena mereka sudah merasakan kasih sayang Pak Atang terlebih dahulu pada mereka selama bertahun-tahun itu sampai mereka juga bisa bertahan. Berarti kan artinya dia tidak menjadikan Dexon itu sebagai tempat kerja lagi, tapi juga mungkin ya keluarganya dia. Kalau enggak saya yakin nggak ada orang pun yang bisa, ini kan kayak hubungan pernikahan ya, maksudnya dia bisa bertahan di 25 tahun dan saya yakin nggak mungkin yang namanya selama 30 sekian tahun bangun bisnis semuanya mulus. Ada tantangannya. Ketika tantangan terjadi yang namanya bapak emosi atau bapak marah atau apa, itu kan normal. Terjadi, semua pasti akan mengalami hal yang sama. Tapi bagaimana caranya di saat semua itu terjadi tapi karyawan-karyawan ini, tim ini tetap stick together untuk bersama-sama melewati semua ini gitu. Itu yang paling memorable. Di situ menurut saya itu yang paling memorable, dan semuanya kita kerjakan acara ini tanpa IO. Tanpa IO. Jadi dari tim to tim. Jadi dari tim kita mau give back pada tim juga. Oke, hari ini kamu off duty, kamu nggak usah kerja, kita kumpul semuanya di Jakarta, kita makan sama-sama, happy sama-sama. Kita bagi door prize juga, semuanya dapat door prize. Kita panggil artis juga untuk happy semuanya di situ. Karena 30 tahun is not a small numbers ya. Jadi kita celebrate sama-sama. Dan berani off duty 1 hari untuk all karyawan itu luar biasa loh. Itu omsetnya berapa tuh hilangnya? Itu luar biasa, sudah pasti pikirkan matang. Walaupun weekend ya. Ya ada sih yang beberapa tetap harus kerja ya karena customer nggak bisa juga, tapi 90 sekian % itu. Dan itu diboyong ke Jakarta dan punya karyawan dengan berbagai latar belakang ya, suku kita bisa bilang segala macam. Itu kan memiliki karakter berbeda-beda dan bisa tetap terjalin kekeluargaan dengan baik. Itu luar biasa sih. Berarti ada budaya yang sangat positif yang dibangun oleh Pak Atang dan Dexon di dalam tim kerja. Saya ingat pas Pak Atang naik panggung dan dia say halo, dia teriak satu, mana suaranya dari Medan, suara dari Makassar, dan itu benar-benar perwakilan dari 22 cabang kita tadi. Dan beliau ingat persis semua cabang tanpa skip. Pak Atan ingatannya luar biasa loh. Dia bahkan ingat kayak harga atau HPP model tuh ingatannya kayak luar biasa sih. Yang khawatir 7.000 item ini ingat semua. SKU-nya berapa itu? Memang luar biasa. Berarti menjiwai ya. Itu sudah benar-benar merasa memiliki di sana. Saya cukup penasaran ya, di mana tadi cabangnya ada 22 dengan kekeluargaannya ini, value-nya itu gimana caranya bisa ibaratnya ditranslate ke seluruh cabangnya Dexon gitu. Kantor cabangnya Dexon itu sesuatu yang sulit ya kan untuk kita transfer value gitu. Mungkin SOP-nya sama semua gitu ya, semua value sama. Itu hebat sih. Saya nggak bisa bilang SOP kita sudah 100% sempurna ya, karena pasti there are still room for improvement, dan kita sampai sekarang pun selalu memperbaiki caranya, bagaimana kita bisa copy, adapt apa yang terjadi di Jakarta, di Surabaya, di Makassar, di Bali, dan di semua cabang-cabang kita. Cuman memang Pak Atan sendiri itu masih selalu turun ke cabang. Jadi ada jadwal kunjungan rutin dari Pak Atan, dari pimpinan kita pun semuanya, manajer, itu wajib kunjungan ke luar kota masing-masing untuk kontrol. Jadi walaupun kita buka cabang, itu kita nggak lepas 100%. Kita kontrol dengan baik, dan kita kan ada meeting kuartal juga ya, di mana kita akan undang manajer, ya kita akan undang, kita
kasih motivasi dan kasih bimbingan juga bagaimana how to run your cabang gitu loh. Gimana caranya kamu run your cabang juga. Ditemani gitu ya, maksud di asuh lah kita bilang dampingi gitu ya, dituntun dengan baik. Betul, biasa. Jadi kita guide juga mereka. Mereka keluarga sih. Enggak, itu tanggung jawabmu ya terserah gitu kan. Nanti kalau salah baru ditegur, enggak. Ini memang didampingi biar hasilnya maksimal dan semuanya nyaman gitu. Iya, betul. Biasa. Kalau Civeli boleh berbagi ya 1 sampai 2 pesan kunci lah kita bisa bilang untuk para founder di luar sana, baik yang sudah running maupun mungkin yang lagi struggle atau baru mau mencoba mulai gitu ya, para founder ini apa sih pesan-pesan yang lebih kepada bersifat yang bisa mereka terapkan gitu loh untuk actionnya mereka di luar sana gitu. Mungkin saran saya mungkin pertama untuk yang generasi kedua kali ya. Mungkin ketika kita bentrok ide atau bentrok cara jalan pikir dengan generasi yang awal, itu kita jangan lupa kalau apapun yang terjadi mereka adalah generasi yang udah menjalankan dan udah ada hasilnya. Sedangkan kita adalah generasi yang teorinya nih, tapi sebenarnya kita belum ada hasilnya loh. Karena apapun yang terjadi mereka startnya itu kan dari nol. Kalau kita berhasil, kita tuh udah ada modalnya. Kita udah start mungkin udah ada modal 5 deh. Ya, jadi jangan lupa please take consideration point of view mereka juga. Walaupun betul zaman udah berubah. Orang-orang udah berubah, industrinya udah berubah, tapi jangan lupa mereka tetap telah melakukan suatu keberhasilan juga yang harus kita take into consideration. Mungkin cara mereka pikirnya mereka nggak sesuai di zaman yang sekarang, tapi dengerin dulu aja. Jangan langsung di cut atau di fight back. Itu yang aku sering lihat banget dan kadang-kadang itu juga terjadi di kita juga ya. Cuman ya tetap apapun jadi dia udah hasilnya. Kita belum nih. Ya kita ikuti dulu jalan pikirnya dia, bagaimana caranya sampai kita bisa buktikan oke, siapa tahu sebenarnya cara terbaiknya ada di mix. Caranya dia sama caranya kita. Itu sih pesan yang utamanya. Harmonisasi ini menjadi motor utama karena bagaimanapun ide terbaik kalau tidak ada harmoni di dalamnya ya tetap aja menjadi sesuatu yang tidak akan bermanfaat gitu ya. Kadang-kadang hasil mix itu yang muncul di meja-meja rundingan seperti itu ya. Mudah-mudahan para founder semuanya mungkin lagi di tahap itu juga baru mau mendirikan, ada berapa founder terus beda pendapat, nah itu bisa jadi salah satu solusi. Dengarkan terus kita cari jalan tengahnya, bisa jadi ketemu satu ide yang lebih matang gitu ya seperti itu ya. Jadi luar biasa ya. Sebenarnya saya mau balik sedikit aja ke kekeluargaan tadi. Oh keren. Karena ada sesuatu yang menurut saya menarik, di mana yang pasti kan namanya kita begitu banyak tadi karyawan 1.000 gitu kan, pasti ada dong yang underperforming ya kan, ada yang nggak sesuai ekspektasi. Nah gimana kalau Dexon untuk treat yang seperti itu gitu ya, dalam dengan base kekeluargaan ini ya kan, gimana caranya untuk tetap bisa stay good in the relationship-nya dan juga ya tetap ya achievement tetap harus achieve dengan sesuai standar gitu. Itu sih yang saya penasaran. Memang salah satu tantangan yang kalau bisa saya bilang Dexon hadapi adalah dengan bertambahnya jumlah karyawan yang sangat banyak ini dan juga perubahan pasti omset dan segala macam ya. Gaya kepemimpinan kekeluargaan ini udah nggak bisa 100% dimaksimalkan. Karena dengan segitu banyaknya SDM udah pasti nggak bisa. Jadi kita memang sekarang sudah memiliki KPI, Key Performance Indicator juga untuk tolak ukur karyawan-karyawan kita, kamu performance atau tidak, underperformance atau tidak, dan ini akan membuat Dexon berjalan dari gaya kepemimpinan yang kekeluargaan menjadi sedikit lebih profesional dengan KPI standarisasinya itu. Ya memang berat nih awalnya ketika kita harus karyawan-karyawan yang tidak mencapai performance harus mungkin di-cut atau misalkan tidak diperpanjang kontraknya, tapi ya kita harus melakukan itu karena kalau enggak kita juga membahayakan perusahaan kita sendiri. Betul. Dan challenge-nya adalah ketika banyaknya orang lama dalam satu perusahaan, tapi penyakitnya orang lama itu kan biasa nggak mau grow atau nggak mau belajar, nggak mau nyaman. Udah terlalu nyaman, jadi mereka nggak mau belajar. Kita selalu encourage untuk ada course tambahan ataupun misalkan ada ya saling tukar department agar mereka juga bisa belajar tentang yang baru. Karena kita juga nggak mau sampai istilahnya kita main cut-cut aja, terus kita juga tidak menghargai kontribusi orang tersebut. Karena yang salah satu mungkin Pak Atan juga banggakan di
era COVID kemarin kita berhasil untuk tidak melay-off satu orang Wow. karyawan pun. Oh ya? Yes. Keren. Wow. Tidak berhasil tidak lay-off, dan juga kalau dibilang lay-off karena alasan COVID tidak ada sama sekali. Itu yang kita benar-benar kita jaga. Karena kita juga nggak mau sampai istilahnya memutus tali nafkah orang ya. Iya. Betul, Karena ya. semua itu siapa sih yang nggak susah? Semua susah. Betul. Jadi kenapa daripada kita putus satu tapi kita bisa fight bersama-sama, kenapa enggak? Wow. Jadi tetap profesional di satu sisi dengan KPI Iya. supaya bisa grow. Iya. Di sisi lain juga masih ada tentunya bagaimana memanusiakan ya. Iya. Tim kerja bagian dari Dexon sendiri ya. Di COVID punya orang berat banget. Bahkan Berat, banyak semuanya. perusahaan besar yang sudah Yes. namanya Iya. mendunia itu sampai harus lay off loh. Betul. Iya, Dexon luar betul. biasa loh. Iya. Luar biasa, satu pun tidak ada tuh luar biasa. Luar biasa. Strategi untuk bertahan di dalam itu, dalam keputusan diambil untuk mengutamakan ya Iya. tim kerja ini, itu adalah satu Ya, semoga keputusan kita kerjasama dengan AHA juga Iya. itu suatu keputusan yang baik ya, dan saya yakin baik, makanya kita juga memutuskan untuk sign brand kedua kita, Oke. dan disitulah kita merasa perkembangan yang cukup maksimal ya. Yang dulu mungkin jujur Pak Andre, sorry. Jujur mungkin Dexon itu kan tadi yang offline ya. Iya. Ketika mereka harus masuk ke bisnis online, itu package-nya yang ribuan sekarang, cara kerja gudangnya kan berubah. Pasti. Oke. Dan dipisah juga sekarang, ada yang untuk online-nya khusus, untuk yang B2B-nya seperti apa. Jadi ya dengan sign ke AHA pun kita juga belajar banyak untuk bagaimana setup bisnis kita lagi agar semakin kuat. Iya, iya. Namanya kerjasama yang sama-sama grow ya, sama-sama Ya, sama-sama menguntungkan ya. grow. Luar biasa ya. Dan kalau boleh nih kita untuk yang pesan-pesan kepada para pemirsa, para penonton dari Civeli sendiri, apa sih yang mau disampaikan ya pada para penonton Closing yang statement, paling ya. kuat, yang paling ingin diingat oleh audiens? Yes. Civeli sebenarnya seperti apa? Closing Mau statement. tentang sosok kah, mau tentang bisnis kah, mau tentang prinsip atau value, silakan ya. Terserah dari Civeli ya, pokoknya ini penting untuk diingat. Kalau pemirsa boleh lupa semuanya, berarti terakhir ini mesti ingat ya. Iya. Itulah. Sudah Civeli. Iya. Never stop learning. Oh. Nah, Mau menjadi seorang pemimpin yang baik, berarti kamu harus menjadi contoh yang baik juga. Kalau seorang pemimpin nggak pernah mau belajar untuk turun tangan, maka dia nggak akan pernah tahu kesulitan tim bawahnya apa. wow, never Keren. stop learning ya. Berarti podcast Founder Story berikutnya pun harus ditonton sampai habis. Di situ kita belajar dari para founder yang nanti akan banyak dihadirkan juga di Founder Story Podcast ini ya, Bro Andre ya, seperti Iya, itu ya. iya. Terima kasih Civeli atas kehadirannya, Thank you, sharingnya. Ko Randy, Thank Ko you, Ko Civeli. Andre. Ya, dan juga salam buat Pak Atang tentunya Salam. dan Oke. tim dari Dexon semuanya, semoga makin grow, makin bertumbuh dan makin dicintai oleh masyarakat. Terima para kasih. pengguna dari produk-produk Dexon ini ya. Dan para sobat founder, kita di sini berdua sebagai host dan co-host dari podcast Founder Story mengucapkan terima kasih sudah menemani kita semua sampai di sesi terakhir ini. Mudah-mudahan apa yang dibagikan oleh Civeli dari Dexon ini bisa menambah spirit, motivasi dan juga sebuah pengetahuan untuk dapat terus melangkah apapun kondisi yang dialami hari ini oleh para sobat founder. Jangan menyerah. Pasti ada solusinya, dikatakan tadi, cari jalan keluarnya dan teruslah melangkah. Karena ketika berhenti melangkah, disitulah jalan yang akhir. Tapi ketika terus melangkah, maka akan ada hal-hal baru di depan yang menanti. Kami berdua pamit, terima kasih dan sampai jumpa.